Perkenalkan, nama saya Naila Husnia dengan NIM Jurnal 24006, Prodi Keuangan Daerah, Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Bandung. Dengan dosen pengampu saya, Pak Dr. Wirni Eka Putra, SMSI, dan Miss Aninda Puji Abila, MAK. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi perpajakan 1, yang dimana materinya itu tentang stelsel dalam pemungutan pajak, kendala dalam pemungutan pajak, bentuk perlawanan pajak, pihak-pihak yang terkait dalam perpajakan, dan penggolongan pajak. Jadi materi kita ada 5. Nah, kita bahas dulu nih latar belakang dari materi kita ini. Nah, jadi seperti yang dilihat di layar belakang PPT saya, pajak adalah instrumen pembiayaan negara. Namun praktisnya di Indonesia itu masih jauh dari ideal. Kesenjangan antara potensi dan realisasi penerimaan mencerminkan masalah mendasar, bukan sekedar teknis. Stelsel pajak yang dipilih sering tidak sejalan dengan realistis di lapangan. Ditambah rendahnya kepatuhan, regulasi yang rumit, serta keterbatasan aparat. Kondisi ini melahirkan perlawanan pajak, baik penghindaran yang legal maupun penggelapan yang ilegal. Di satu sisi, negara ingin memaksimalkan penerimaan, sementara wajib pajak berusaha menekan beban. Upaya penggolongan pajak untuk menciptakan keadilan kurang efektif ketika celah hukum dan lemahnya penegakan masih ada. Maka analisis kritis terhadap sistem, kendala, dan perlawanan pajak menjadi kunci untuk menemani dan mengatasi rendahnya optimalisasi penerimaan pajak. Nah, lalu kita masuk nih. Ada 5 materi yang bakal kita bahas. Jadi yang pertama itu ada stelsel dalam pemungutan pajak, apa aja kendala dalam pemungutan pajak, apa bentuk perlawanan dari pajak, siapa saja pihak-pihak yang terkait dalam perpajakan, apa saja penggolongan pajak. Oke, selanjutnya kita masuk nih ke materi kita yang pertama, yaitu stelsel dalam pemungutan pajak. Berikut penjelasannya. Stelsel dalam pemungutan pajak merupakan salah satu konsep fundamental dalam hukum pajak yang mengatur tata cara penentuan besar-besaran pajak, terutang serta waktu pemungutannya. Kata stelsel berasal dari bahasa Belanda yang berarti sistem atau tata cara. Stelsel tuh dibagi 3 nih. Yang pertama itu ada stelsel nyata. Stelsel nyata itu menjadikan objek sesungguhnya atau yang benar-benar nyata sebagai dasar pengenaan pajak. Contohnya itu seperti SPT, tahunan orang, pribadi. Yang kedua itu ada stelsel anggapan. Pengenaan pajak yang mendasar pada suatu hal yang dianggap sebenarnya. Stelsel anggapan ini yakni pembayaran pajak dapat dibayar langsung pada awal tahun, beranggapan bahwa angsuran pajak terutang dengan tahun sebelumnya karena penghasilan yang diperoleh dianggap sama dengan tahun sebelumnya. Nah, itu seperti perhitungan PPh pasal 2. Nah, yang ketiga ini ada stelsel campuran. Jadi stelsel campuran itu merupakan perpaduan antara kedua stelsel tersebut, yaitu tutur surat pemberitahuan pajak tahunan badan. Nah, hubungan stelsel dengan pemungutan pajak itu ada 3 nih. Yang pertama itu official assessment system, yaitu pemerintah yang menentukan besarnya pajak. Yang kedua ada self assessment system, yaitu wajib pajak menghitung perhitungannya, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya. Terus yang ketiga ada withholding system, yaitu tuh pihak ketiga, pemotong atau pemungut ditunjuk memotong atau memungut pajak.
Nah, berikutnya kita masuk nih ke materi kita yang kedua, yaitu kendala. Yang pertama, kendala dalam pemungutan pajak. Yang pertama itu rendahnya kesadaran dan pemahaman wajib pajak. Banyak wajib pajak terutama dari kalangan UMKM dan individu belum memahami pentingnya pajak. Mereka tuh cenderung menganggap pajak itu sebagai beban yang mengurangi penghasilan tanpa imbalan langsung. Dampaknya itu wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, tidak melaporkan SPT atau melaporkan dengar tidak benar. Nah, yang kedua itu ada keterbatasan sumber daya manusia. Aparat pajak kualitas dan kuantitas SDM di bidang perpajakan terutama di daerah masih banyak terbatas. Banyak petugas pajak itu belum memiliki kompetensi memadai dalam memberikan pelayanan dan pengawasan. Nah, dampaknya itu kepada pelayanan wajib pajak kurang optimal, pengawasan lemah, dan relawan terjadi praktik KKN, korupsi, kolasi, nepotisme. Nah, yang ketiga itu ada lemahnya penegakan hukum dan pengawasan sanksi bagi wajib pajak yang nakal, belum ditegaskan secara konsisten dan tegas. Berikut kita masuk ke 4 celah dalam peraturan perpajakan. Banyak celah dalam peraturan perpajakan yang dimanfaatkan wajib pajak untuk mengurangi kewajiban secara legal maupun ilegal. Dampaknya terjadi kebocoran penerimaan pajak yang signifikan dan ketidakadilan bagi wajib pajak yang patuh. Jadi yang kelima ini ada sistem administrasi yang belum efisien, progres administrasi perpajakan yang rumit dan birokrasi yang panjang, dan teknologi informasi yang belum merata menyulitkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Dan terakhir itu ada kondisi ekonomi dan beban pajak bagi sebagian wajib pajak, terutama itu pelaku usaha kecil dan menengah. Beban pajak dirasakan berat, apalagi di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Nah, kita masuk nih ke materi selanjutnya, yaitu bentuk perlawanan pajak. Bentuk perlawanan pajak itu tuh dibagi dua. Jadi yang pertama itu tuh perlawanan pasif, berupa hambatan yang mempersulit pemungutan pajak. Nah, masyarakat yang enggan pasif untuk membayar pajak yang dapat disebabkan tuh antara lain, yaitu yang pertama itu perkembangan intelektual dan moral masyarakat, sistem perpajakan yang mungkin sulit dipahami masyarakat, sistem kontrol yang tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik, dan perlawanan aktif itu semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditunjukkan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak, di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan hierarki yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terhutang. Nah, penghindaran pajak itu dilakukan dengan 2 cara loh. Yang pertama itu menahan diri, yaitu wajib pajak tidak melakukan sesuatu yang bisa dikenai pajak. Contohnya itu tidak merokok agar terhindar dari cukai tembakau, tidak menggunakan ikat pinggang dari kulit ular atau kulit buaya agar terhindar dari pajak atas pemakaian barang tersebut. Nah, sebagai gantinya menggunakan ikat pinggang dari plastik. Terus, dan yang kedua itu memindahkan lokasi usaha atau domisili dari lokasi yang tarif pajaknya tinggi ke lokasi yang tarif pajaknya itu rendah. Contohnya nih di Indonesia ya, diberikan keringanan bagi investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia Timur, namun pindah lokasi semudah itu dilakukan oleh wajib pajak.
mereka harus memikirkan tentang transportasi, akomodasi, SDM, SDA, serta fasilitas-fasilitas yang menunjang usaha mereka. Nah, materi selanjutnya itu ada pihak yang terkait dalam perpajakan. Yaitu yang pertama ada pemerintah atau fiskus. Pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai lembaga resmi yang berwenang melaksanakan pemungutan pajak nih ya. Sesuai undang-undang, wajib pajak individu, badan usaha atau bentuk usaha tetap yang memenuhi syarat subjektif dan objektif sehingga terutang pajak. Pemotongan pemungutan pajak pihak ketiga yang ditunjuk oleh undang-undang untuk memotong untuk memungut pajak atas penghasilan yang dibayarkan atau transaksi yang dilakukan. Selanjutnya itu ada konsultan pajak profesional yang memiliki sertifikat ahli di bidang perpajakan dan berhak memberikan jasa konsultasi perencanaan dan pengurusan administrasi perpajakan. Terus ada lembaga pendidikan dan asosiasi proses seperti perguruan tinggi, lembaga kursus, serta asosiasi profesi yang terlibat dalam pendidikan, penelitian, dan pengembangan ilmu perpajakan. Nah, dan selanjutnya itu ada lembaga penegak hukum. Nah, lembaga yang berwenang menangani sengketa dan penegakan hukum di bidang perpajakan. Dan ada masyarakat. Nah, masyarakat luas termasuk non formal dan masyarakat umum yang terkena dampak kebijakan pajak. Pemerintah provinsi, kabupaten, atau kota yang berwenang memungut pajak daerah dan distribusi daerah. Dan selanjutnya. Nah, sampai di sini nih materi kita yang di atas. Nah, jadi kita masuk ke materi kita yang terakhir nih, yaitu penggolongan pajak. Jadi penggolongan pajak itu menurut sifatnya itu dibagi menjadi dua, yaitu pajak subjektif dan juga pajak yang kaitannya atau hubungannya dengan subjek pajak atau yang dikenakan pajak dengan besarnya dipengaruhi oleh keadaan wajib pajak. Contohnya itu pajak penghasilan. Pajak objektif yaitu pajak yang erat hubungannya dengan objek pajak yang selain daripada benda, dapat pula perubahan keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang menegangkan timbul kewajiban membayar pajak. Contohnya itu pajak pertambahan nilai. Nah, yang kedua itu ada menurut pembebanannya. Nah, itu digolongkan menjadi dua juga, yaitu pajak langsung, yaitu pajak yang langsung dibayar atau dipikul oleh wajib pajak yang bersangkutan dan pajak ini langsung dipungut pemerintah dari wajib pajak, tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain serta dipungut secara berkala. Contohnya itu PPh, PBB. Dan yang kedua itu ada pajak langsung, yaitu pajak yang dipungut kalau ada sesuatu peristiwa atau perbuatan tertentu seperti penggerakan barang tidak bergerak gitu, pembuatan akte dan lain-lain. Dan pembayaran pajak dapat dilimpahkan bebannya kepada pihak lain serta pajak ini tidak mempergunakan surat ketetapan pajak. Contohnya itu seperti PPN dan PPNBM bea material. Yang ketiga itu menurut kewenangannya, itu dibagi dua juga, yaitu pajak pusat, yaitu pajak yang wewenang pemungutannya atau dikelola dan pemerintah pusat dikelola oleh pemerintah pusat dan hasilnya itu dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan pembangunannya. Contohnya itu kayak PPh, PPN, dan PNB, PBB, bea material. Dan yang kedua itu ada pajak daerah, yaitu pajak yang wewenang pemungutannya itu dikelola oleh pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota, dan hasilnya itu dipergunakan
untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah. Contohnya tuh pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak kendaraan bermotor. Jadi kesimpulan materi kita saat ini yaitu persoalan utama perpajakan di Indonesia itu tidak terletak hanya pada stelsel atau mekanisme teknis pemungutan saja, melainkan pada rapuhnya fondasi kepatuhan dan keadilan fiskal, rendahnya kesadaran, kompleks regulasi, serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum telah merusak kontrak sosial antara negara dan warga. Nah, akibatnya itu praktik penghindaran dan penggelapan pajak subur, sementara beban justru menumpuk pada wajib pajak yang patuh tanpa reformasi menyeluruh yang menerbitkan pada penyederhanaan regulasi, konsistensi hukum, dan penguatan legitimasi negara di mata masyarakat. Sistem perpajakan akan terus tidak efisien, ketimbang gagal memenuhi fungsinya sebagai penopang utama pembangunan. Oke, sekiranya cukup sampai di sini saja presentasi saya menjelaskan tentang materi ini. Maaf dari saya yang sebesar-besarnya atas ketidakpahaman. Kalau ada kritik dan saran, tolong disampaikan. Terima kasih menyaksikan dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.